Kok gitu? Iya. Kenapa bisa gitu tuh Bang? Banyak orang beragama jadi gila bukan? Oke Bang, kita lanjut. Oke. Tapi sebelum itu minum dulu. Iya. Biar lancar ya. Biar lancar. Saya juga Bang haus Bang. Gue juga haus Bang. Oke Bang. Tadi kan udah bicara tentang ciri-ciri. Lalu bicara tentang pengertian sama pengaruhnya terhadap fisik ya. Oke, sekarang Bang gue mau nanya. Apa sih penyebab atau faktor yang mempengaruhi mental health itu tersebut? Oke, jadi banyak yang mempengaruhi kondisi mental health seseorang ya. Iya. Kalau dari sisi internal orang itu sendiri, Itu internal maksudnya di dirinya sendiri ya? sendiri. Jadi faktor kepribadian itu sangat besar, cukup besar mempengaruhi ya. Faktor tipikal kepribadian orang itu. Lalu kondisi fisik juga, ya kondisi fisik si orang itu. Fisik. Iya, kan tadi kan satu kesatuan. Fisik sama ini ya? Ya kan, satu kesatuan. Dan ini apa yang terjadi di fisik mempengaruhi ke mental, apa yang terjadi di mental mempengaruhi fisik. Contoh aja nih, ya contoh misalnya lo tiba-tiba katakanlah nggak usah jauh-jauh lah anak muda nih misalnya, cewek misalnya punya jerawat aja nongol di sini di kan, hidung. nah itu kan fisik tuh ya. Iya. Gara-gara itu dia suka akhirnya apa? Aduh, nggak pede nih tampil depan umum ya kan, pas ada lalu didempul setebal-tebalnya gitu misalnya, itu kan saling mempengaruhi ya. Lalu kematangan Kematangan apa nih? kematangan perkembangan psikis seseorang ya, itu kan gini, setiap orang kan ada tugas-tugas perkembangan istilahnya. Iya. Tiap usia segini sampai usia segini itu ada tugas perkembangannya, usia rentang waktu tertentu ada tugas Beda-beda lah ya. beda-beda ya, beda-beda. Nah ini mempengaruhi ketika seseorang bisa berhasil melewati setiap tugas perkembangan, ya kan, diproyeksikan dia punya mental yang sehat. Tapi ketika setiap tahapan itu dia tidak bisa lewati, terjadi krisis. Ini menurut si psikologi Erik Erikson ini. Kalau dia tidak bisa lewatin, terjadi krisis, ada persoalan di situ yang mempengaruhi ke mental health-nya seseorang. Contoh misalnya contoh kecil di usia 0 sampai 1,5 tahun. Oke, 0 sampai 1,5 tahun. Bayangkan ini ya. Ternyata sudah mempengaruhi mental health seseorang. Iya, ternyata dari umur 0 sampai 1,5 tahun ya. Tugas perkembangan anak di situ kalau menurut Erik Erikson, di situ harusnya adalah waktunya seseorang mempunyai trust. Contoh, anak-anak usia segitu, apa yang dilakukan biasanya? Selalu nangis. Iya. Begitu digendong, diam dia. Iya. Diam dia kan? Benar tuh Bang. Iya, dia diam. Kalau menurut Erik Erikson, ketika dia menangis terus ya kan, dia kan sebenarnya menangis sedang memastikan ada nggak sih orang yang di dekat dia gitu. Di dekat dia. Itu minta perhatian gitu. Iya, ada nggak sih ketika misalnya pertolongan dari orang dewasa di sekitar terlambat datang, dia akan nangis. Kalau di konsepnya si Erik Erikson ini, orang ini nanti dewasanya sulit trust ke orang lain. Oh. Iya. Tanya dari umur 0 sampai 1. Kenapa? Kan contoh gini. Dia di dalam kandungan 9 bulan, berada dalam air ketuban yang hangat. Iya. Di temperatur yang hangat terus. Lalu dia terbiasa mendengar detak jantung ibunya. Dep, dep, dep. Begitu lahir, kenapa dia nangis? Karena dia mengalami satu perbedaan yang sangat signifikan. Hangat yang di dalam air ketuban beda sekali di situ. Lalu dia nangis. Ya, dia nangis di situ. Maka ketika mulai ada cara terbaik adalah biasanya digendongkan ke ibunya biasanya, ke ibunya. Dan umumnya orang posisi gendong di sini kan? Iya. Dekat ke jantung. Oh. Detak jantungnya itu supaya dia bisa bernostalgia. Dia hanya mendengar detak jantung aja ya? Supaya dia bisa bernostalgia di situ kan. Mendengar, oh ya inilah irama 9 bulan yang mengiringin aku. Itu makanya apa yang terjadi di usia kehamilan ibu kan mempengaruhi detak jantung.
ketika ibunya cemas, anak itu juga terganggu emosinya. Makanya dikatakan konsep pendidikan anak itu bukan dimulai setelah lahir, ketika dalam kandungan. Tunggu bang, ya kita bicara misalkan lah pahit-pahitnya kalau memang ternyata orang tua itu dipanggil Tuhan. Ya. Itu gimana? Itu kan mempengaruhi juga nggak sih? Nah itu makanya sosok pengganti itu harus ada yang bisa mengambil alih itu. Ya ketika nggak ada ya akhirnya apa? Dia nggak bisa trust. Jadi bayangkan kalau orang-orang yang dia tidak trust dengan orang lain ketika dewasanya, sulit dia punya hubungan baik dengan berinteraksi dengan orang lain. Curiga terus dia dengan orang lain. Bawaannya curiga terus ya? Bawaannya curiga. Kalau kayak Luis tuh nanti dia deketin cewek, bolak-balik putus terus, nggak percaya terus dia sama cewek. Mungkin tanya faktor di kandungan. Ada lagi bang faktornya? Baru ada banyak sebenarnya ya, ada banyak. Tapi tentu satu yang menarik adalah gini, faktor keberagamaan juga berpengaruh. Faktor agama. Oh, agama. Agama itu bisa pengaruh positif, bisa negatif. Kok gitu? Iya. Kenapa bisa gitu tuh bang? Banyak orang beragama jadi gila bukan? Iya dong. Iya benar. Banyak orang beragama jadi gila. Gara-gara agama tuh orang lain membunuh yang bukan seagamanya. Iya. Agama itu faktor positif bisa, negatif bisa. Nah, faktor agama bisa menjadi faktor positif ketika misalnya bahwa dia mengajarkan supaya ketika kita katakan dalam menghadapi masalah, kita kan selalu diminta untuk berusaha dan berdoa, dan setelahnya itu kita menyerahkan ke Tuhan, kan gitu kan ya, ceritanya. Nah, ketika seseorang ya, kenapa di penelitian kenapa orang yang rajin beribadah, berdoa cenderung relatif lebih terhindar dari stres dibandingkan orang yang jarang punya hubungan baik dengan Tuhan gitu kan? Kenapa? Karena orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, ketika dia punya masalah dia masih pikirkan terus. Karena dia pikir bahwa persoalan dia itu hanya dia yang menyelesaikan. Tapi ketika orang yang punya Tuhan, dia sudah melakukan usaha dan dia sudah serahkan ke Tuhan, ada namanya pasrah, ya kan? Pasrah, thy will be done kan gitu ya, kehendakmu lah yang jadi gitu kan. Di situ ketika dia pasrah, disitulah rilis. Disitulah rilis semua beban itu, ya kan? Di situ rilis semua beban itu makanya relatif orang yang punya Tuhan itu jadi ada harapan. Tapi ketika orang yang tidak punya Tuhan atau tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, dia berpikir bahwa semua persoalannya memang harus dia sendiri yang menyelesaikan. Dia lupa ada God's factor kan, faktor Tuhan di situ. Karena faktor Tuhan yang penting lah di salah bagian itu bang. Ya, faktor Tuhan penting dan faktor diri sendiri juga penting kan ya. Jadi tetap diri sendiri mengambil alih, karena kalau kita juga tidak juga berperan apa-apa, Tuhan juga nggak akan berbuat apa-apa. Contoh, Luis nih misalnya, nggak pernah belajar semester awal, Senin besok ujian, sekarang baru berpuasa, berdoa Tuhan begini, kan kita sering begitu kan? Iya benar. Lalu nanti Hamin satu ya? Nah, Hamin satu lalu kita adakan ini, tolong didoakan anak-anak kita mau ujian, ini sedang puasa. SKS bang? Ya kan, sedang puasa lah dari bulan-bulan kemarin lu nggak belajar, sekarang lu paksa Tuhan. Makanya ada istilah SKS ya? Iya kan? Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam gitu kan. Nah, kayak gitu kan nggak benar itu. Oke. Itu faktor internal. Faktor eksternal, faktor culture itu jelas mempengaruhi. Culture budaya, budaya masyarakat ya, pola asuh orang tua. Itu jelas. Keadaan lingkungan sosial, ekonomi itu pengaruh juga. Tapi kalau misalkan misalkan kita bicara budaya orang-orang Batak, terus dia datang ke wilayah budaya orang Manado misalkan gitu, itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi lah. Dia tinggal di situ, akhirnya kan dia tumbuh di lingkungan yang budaya Manado gitu ya, itu mempengaruhi, tapi tergantung kemampuan dia beradaptasi juga kan. Ya, contoh saya dulu orang Sumatera, saya ke Jogja. Iya, abang dari Sumatera ke Jogja. Saya langsung beradaptasi, bahkan orang-orang Jogja bilang, kamu lebih Jogja dari orang Jogja, katanya. Sombong dikit. Yoi. Kapan lagi? Kalau nggak salah, kayak gue denger gitu bang, abang kalau ngomong bahasa Jawa kayak lancar juga. Lancar banget, Mas. Ya. Siapa yang bisa bahasa Jawa? Nggak ada yang bisa saya bahasa. Luis hanya bahasa Indonesia dia bisa. Bahasa Inggris pas-pasan. Pasif. Pas ditanya nggak ngerti maksudnya. Terus bang, ada lagi? Faktor budaya jelas pengaruh besar ya. Jadi contoh. Oke. Katakan budaya kita secara timur lah, ada timur. Oke, ada timur. Ada timur kalau
Ada timur itu Asia kita ya? Ya, Asia. Terus katakan kita spesifik ke Indonesia misalnya ya. Faktor, katakan kalau seorang anak kecil jatuh, Ya. anak kecil lari-lari, nangis jatuh. Yang umum kita lihat, orang tua bilang apa? Siapa dek yang nakal dek? Siapa yang nakal? Ya toh? Iya benar. Siapa benar, yang benar. nakal? Siapa yang nakal? Emang seringan gitu bang? Kan sering begitu kan? Dia lari. Nah kebetulan lu ada dekat situ. Oh, Pukul ya. gitu Oh lah. gitu ya. Atau benda misalkan ya? Iya kan? Nakal-nakal ya. Oke. Apa pengaruhnya ke mental health? Sejak kecil kita sudah ditanamkan kalau you punya masalah, ada pihak lain yang bikin lu bermasalah. Jadi akhirnya gedenya apa? Kalau dia punya masalah selalu cari kambing hitam. Itu kan mental health. Pengaruh. Berbeda dengan budaya yang sudah lebih maju, ketika dia jatuh, orang tuanya akan bilang, oke, lain kali hati-hati. Ya, lain kali hati-hati. Atau kalau dia luka, lukanya dulu diberesin. Iya. Oh, kalau kita di Indonesia sore pernah saya lihat ada gitu ya kita lagi di gereja gitu. Ada anak-anak nangis, anaknya itu jatuh di depan gereja. Masuk dia udah berdarah-darah sini ya. Tahu apa yang dilakukan mamanya? Tadi udah dibilang jangan lari-lari, malah dipukulin. Lukanya masih, darahnya masih ngalir. Beresin dulu lah darahnya. Nanti dulu ceramahnya itu. Iya gitu loh. betul. Ya kan? Benar. Nanti dulu Beresin dulu. darah gitu loh. Beresin dulu darahnya. Luka-lukanya. Gitu kan? Ini Kalau malah marah-marah dulu ya? Ini marah-marah kan? Yang ini belum selesai ditambah lagi satu lagi kan? Nah, kalau budaya yang terbuka kan itu diberesin dulu baru habis. Kenapa tadi? Baru kita tanya ya? Diminta penjelasan toh. Okay. Tapi kalau misalnya kita kan contoh ya sering kita serba salah di Indonesia nih misalnya saya lihat. Katakan kita anak-anak nih salah. Si Josh misalnya bikin kesalahan gitu ya. Lalu datang papanya misalnya. Kenapa kamu bikin gitu Josh? Gini Pak, gini diam kamu. Ini contoh ya. Diam kamu gini. Lalu mulailah kita orang tuanya mulai ceramah. Ini itu. Diam si Josh diam kan? Ngedengerin kamu. Kenapa kamu diam tadi? Nggak menghargain. Papa mau tadi waktu dia ngomong dia bilang diam kamu. Giliran dia ngomong, ya kan? Iya Giliran dia benar. diam kamu kok diam. Ini kan ini mempengaruhi. Iya benar. Sangat mempengaruhi loh. Malah bikin bingung anaknya ya? Bingung anaknya. Loh, kondisi psikis sangat rusak loh di situ. Wah, Rusak kondisi bahaya begitu. juga ya. Iya rusak. Nah itu hal-hal yang sangat mempengaruhi mental health. Jadi faktor bagaimana pola asuh dulu, terus keadaan lingkungan di sekitar, ya bagaimana faktor contoh misalnya contoh penyelesaian yang dia lihat. Contoh ini, kalau orang tuanya punya persoalan, bagaimana caranya orang tua menyelesaikan persoalan, itu dilihat oleh anak. Ya kan dilihat oleh anak. Misalnya kalau anaknya punya masalah, lalu bagaimana orang tua menyelesaikan masalah anak? Dengan pukulan, dengan bentakan, anak juga akan tiru itu. Kemudian hari pada saat kemudian hari gitu kan. Dan sebelum dia punya anak, kondisi psikisnya sudah terganggu kan. Oke. Ya, anak-anak kan sebenarnya enggak. Apalagi kita remaja-remaja begini. Semakin banyak nasihat orang tua, semakin nggak ada yang masuk. Benar. Tapi orang tua senangnya nasihatin. Itu nggak klop. Iya benar. Malah anak muda pusing dengar. Hobi banget orang tua begitu. Pada saat itu nggak ada yang masuk itu. Iya. Cuma iya. Lumayan nih ya. Masih lama nggak sih? Gitu. Mungkin Lus kayak gitu. Oh enggak ya, Lus kayak. Gue selalu gitu. Oke bang, faktor-faktor kayaknya banyak ya penyebabnya. Banyak. Oke bang, kalau secara tanda-tanda orang-orang yang mental health-nya terganggu itu gimana tuh? Tanda-tanda ya, tanda-tanda. Oke. Yang pasti gini, kalau tanda-tanda yang paling menonjol itu kalau dari psikis dulu ya, dari psikis. Oke. Biasanya kalau orang punya mental health yang sudah mulai terganggu, tanda awal kan ada gejala-gejala stres. Sudah mulai kelihatan. Mulai udah sulit konsentrasi gitu ya, nggak fokus tuh, ngerjain apa-apa nggak fokus, nggak bisa mencoba menggunakan konsentrasinya misalnya untuk mengerjakan sesuatu dalam durasi sekian menit. Gitu. Lagi belajar atau lagi kerjain tuh. Iya, udah mulai tanda-tanda nggak bisa fokus ya, konsentrasi. Terus diiringi dengan adanya kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Udah mulai kecemasan ya. Timbul kecemasan. Timbul cemas, khawatir. Ini kondisi psikis dulu nih ya, dan emosi. Khawatir. Terus ada lagi yang begini. Mulai ada guilty feeling, perasaan bersalah.
Ke diri sendiri ya? Ke diri sendiri. Jadi orang-orang yang mental health-nya sudah mulai terganggu, dia sebenarnya tahu kok ada sesuatu yang nggak benar dari dirinya, gitu. Tapi dia seolah-olah nggak punya kuasa untuk merubahnya, gitu ya. Mental health mulai terganggu, salah satunya itu dia didominasi. Dia tahu tapi dia nggak punya kuasa ya. Seperti, aduh gimana ya mau memperbaikinya gitu. Tapi cuma ada di pikiran dia aja gitu ya. Iya. Oh ya, gua ternyata Itulah yang membuat dia tadi ya. Biasa kalau mental health nanti mulai dia sulit tidur. Orang yang sulit tidur pasti langsung sulit konsentrasi kan? Iya benar-benar. Sulit konsentrasi. Ini kan berurut ini. Sulit kayak tidur. berbelokan. Nanti kalau secara fisik leher mulai tegang, mata merah gitu kan. Dan orang-orang kurang tidur pasti relatif sensitif, mudah marah. Iya, benar-benar. Nah, mudah marah itu udah runtutan itu. Mudah marah. Malah nyambung ke sana-sananya. Iya, mudah marah. Lalu melakukan apapun apa akhirnya? Tidak produktif. Nggak produktif. Apakah dia sebagai pembelajar, sebagai mahasiswa atau anak sekolah, nggak produktif? Mau belajar nggak produktif? Apakah dia orang karyawan, kerja, kantoran, atau berbisnis nggak produktif? Karena nggak fokus. Nggak fokus. Tanda-tanda orang yang mulai terganggu. Ya, mulai terganggu. Dan tadi, ketika sudah mulai stres, dia udah mulai nggak bisa ngatasin persoalan stresnya. Oke. Udah mulai nggak bisa. Ini baru tanda-tanda loh ya. Mulai nggak bisa ngatasin stres. Ya tadi yang gue bilang, kalau orang stres itu pasti antara pendiam atau makin ngomel. Iya. Kan gitu kan? Ada pendiam atau makin ngomel. Tapi yang pendiam ini pun pemarah ini. Senggol sedikit, senggol bacok. Iya. Ada yang marah terus. Semua jadi masalah bagi dia. Tadi yang pendiam itu juga bisa salah satu ini ya. Akhirnya orang tiba-tiba jadi diam, berbeda dari yang biasanya. Ya, berbeda dari yang biasanya itu pasti ada beban pikirannya. Oke. Dan kadangkala lebih aman berhadapan dengan orang yang marah diungkapkan daripada yang diam. Punya amarah tapi dia diam. Wah, itu senggol bacok langsung. Masih mending yang pap gitu terus. Kan ya Bang, yang Abang tadi kan Abang udah bilang soal dampaknya bisa ke orang kantor. Dan itu salah yang kayak dibilang The National Center for Biotechnology Information itu kan produktivitas itu jadi malah mempengaruhi ya. Yang pasti produktivitas. Bagi mungkin anak-anak muda yang nonton YouTube ini yang mungkin sedang bekerja ataupun yang sedang menempuh pendidikan pun jadi merasa produktivitasnya bisa menurun ya. Lalu ada nggak sih Bang dampak kehidupan lain? Dampaknya gini. Coba gue lanjutin dulu yang bilang ya. Yang tadi ya, yang produktivitas, misalnya di tempat kerja. Dampaknya apa? Dampaknya bukan hanya ke dia loh. Bukan hanya performance-nya dia yang terganggu, tapi teamwork. Teamwork. Jadi satu tim itu lah. Satu tim terganggu. Karena kan kalau orang di kantor kan tidak ada pekerjaan yang berdiri sendiri kan. Itu kan semua saling berhubungan. Kalau di satu pihak tidak produktif, itu mempengaruhi ke pihak yang lain. Itu satu. Yang kedua, dia sering bisa menjadi troublemaker bagi orang lain. Jadi troublemaker gitu. Itu kalau ke pihak lain. Dampak ke dirinya sendiri kalau tidak segera diselesaikan, lama kelamaan ya, kalau orang yang tidak produktif itu lama kelamaan mulai muncul perasaan tidak berguna. Ya, mulai muncul perasaan tidak berguna. Dan dari situlah awal cikal bakalnya ada keinginan untuk bunuh diri.